berdiri dari batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat ya, walafiat. Coba kita tes ombak dulu. Kalau kakak bilang hai, jawabnya? Jawabnya halo. Oke, kalau bilang halo, jawabnya hai. Siap? Hai. Halo. Jadi di sini di acara kami di negara ini untuk kami ini ada mata kuliah namanya studi perdamaian. Nah, di studi perdamaian ini kami itu tema besarnya itu adalah positive peace. Tapi kami mengambil judul bullying dan masalah sosial. Nah, jadi kalian bisa lihat itu ada di layar itu membangun persaudaraan tanpa air mata di atas empatian. Itu adalah tujuan kami mensosialisasikan kepada teman-teman sekalian di sini. Semoga kita tetap kita santai tapi tetap fokus dengerin kakaknya nyampein materi. Jadi nanti kita bakal belajar nih apa aja bentuk-bentuk bullying, dampak dan cara mencegahnya. Menyampaikan materi itu tentang pembangunan persaudaraan tanpa air mata di Al-Ittifaqiyah. Lalu bangun dengan tepat waktu dan disiplin terhadap diri kita sendiri. Itu. Tetapi dalam hati mereka masih ada iri, dengki terhadap kita. Itu adalah termasuk negatif peace. Sedangkan positif peace itu adalah seperti di lingkungan kita tidak ada pertengkaran dan perkelahian, tapi di hati kita juga bersih. Tidak ada namanya iri dengki terhadap orang lain. Oke, akan dilanjut oleh kakak. Boleh dong ke slide sebelumnya. Nah, ini tuh adalah bullying yang dapat dilakukan di mana saja. Itu ada secara apa itu? Fisik, ada verbal, ada sosial, dan juga ada cyber. Ya, ini. Nah, lanjut. Nah, ini ada negatif peace, ada positive peace. Jadi negatif peace gimana? Negatif peace itu apa? Negatif peace. Namanya palsu. Damai palsu, ada lagi? Oke. Jadi negatif peace itu perdamaian negatif. Jadi dia damai tapi negatif gitu, sekedar tidak ada kekerasan fisik, tapi dia masih saling benci, iri hati, curiga dan bergosip. Itu adalah negatif peace atau perdamaian negatif. Kalau misalkan perdamaian positif, ada keadilan, persaudaraan dan rasa aman. Setiap santri merasa dihargai, betah, gitu ya. Kalau positif peace ini adalah perdamaian yang positif dan sejati. Oke, next. Ini udah dibahas kan oleh Kak Aril, lanjut. Nah, ini saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Tepuk tangan untuk Kak Detri.
Perkenalkan, nama saya Reza Firmansyah dari kelas 10D. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi teman yang suka membuli? Nama saya Endra Firenzo, kelas entrepreneur. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau ada teman kita yang pelit, itu wajib nggak dibully? Saya ingin bertanya kepada saudara Okta tentang organisasi. Bagaimana cara meningkatkan keuangan dalam organisasi, sedangkan kami di pesantren ini tidak ada yang namanya uang cash, terus juga kami jualan di pesantren ini tidak boleh, saudara. Bagaimana cara kami meningkatkan keuangan di pesantren ini? Mengatasi bullying yang ada ataupun yang terjadi di pondok pesantren. Jadi di sini teman-teman, kalau misalkan kita melihat yang terjadi bullying atau yang misalkan di sana ada yang bullying teman kita gitu. Tadi masalah teman pelit apakah wajib dibully? Jelas tidak, kan tadi kan kakak sudah jelasin. Kuncinya apa tadi Kak Okta bilang? Kuncinya organisasi, 70%. Komunikasi, jadi apapun itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Dengan bahasa yang menjadi obat bagi orang lain yang tidak menakutkan, yang bukan lembut, itu juga bisa hati lembut, jadi berbagi, dinasihati baik-baik dengan bahasa yang sopan. Gitu, oke? Siapa yang bisa jawab maju ke depan? Hanya untuk 3 orang. Perkenalkan, nama saya Uksan dari kelas 11 Al-Azhar, ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan dari positif peace adalah damai sejati. Damai sejati itu damai dengan sejati. Kelas 11A ingin menjawab soal nomor 2, yaitu sebutkan 5 contoh bullying fisik di pesantren. Contoh yang pertama yaitu mungkin yang paling dominan adalah kekerasan. Apa perbedaan utama antara negativis dan positivis? Perbedaannya, negativis berarti tidak damai dan positivis damai. Negativis nggak damai, positivis damai. Baik Kak, jangan salah. Oke, sebenarnya benar ya. Negatif peace itu damai, positif peace juga damai sebenarnya. Tapi di sini yang membedakan, ya ada negatif apa? Dulu ya, terima kasih semuanya teman-teman. Adik-adik, semua bapak bisa terima kasih banyak sudah ikut bersama kami di sini. Kita tutup dulu acara kita pada hari ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq